Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar Admiral Markets Indonesia. Malam ini kita akan bahas salah satu indikator yang cukup basic tapi cukup powerful, yaitu moving averages ya, dalam trading forex. Kenapa saya bilang basic tapi powerful? Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan moving averages ini dengan benar ya, kita udah bisa dapat banyak sinyal trading sebenarnya. Tapi malam ini saya nggak akan terlalu banyak nggak akan terlalu banyak bahas mengenai teknik tradingnya. Jadi seperti judul webinarnya, malam ini kita kenalan dulu ya dengan indikator moving averages, karena ada banyak macam untuk moving averages. Jadi nantinya ini akan balik lagi kepada Anda mana moving averages yang sesuai dengan style Anda, style trading Anda atau preferensi Anda. Ya, kita mulai webinarnya. Seperti biasa, saya akan perkenalan diri dulu. Jadi kami dari Admiral Markets ya. Kami ini merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001, mempunyai spesialisasi dalam perdagangan forex dan CFD, mempunyai lisensi dan regulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Kami juga pernah memenangkan Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Ini sedikit mengenai saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Adaha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan, mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih daripada 8 tahun. Saya juga pernah bekerja di sekuritas lebih daripada 5 tahun. Ya, sedikit mengenai saya ini. Oke, ini agenda webinar kita pada malam hari ini. Jadi tidak ada teknik, semuanya kenalan ya. Jadi dasar-dasarnya mengenai moving averages, macam-macamnya, ada apa aja gitu ya, jenis-jenisnya. Lalu ada timing yang digunakan untuk moving averages. Jadi 3 ini adalah agenda webinar kita pada malam hari ini. Walaupun topiknya nggak terlalu banyak, tapi sebenarnya materinya cukup pack ya. Jadi kita bicarakan dalam 1 jam. Nantinya saya harap Anda bisa mendapatkan sedikit informasi mengenai moving averages yang mana yang cocok buat Anda lah, kira-kira begitu ya. Oke. Jadi ini adalah moving average, dasar-dasar dari moving averages. Jadi kalau misalnya kita artikan secara harfiah, moving average ini mempunyai 2 kata, yaitu moving yang berarti bergerak dan average yang artinya rata-rata gitu ya. Dalam trading forex, moving average mempunyai fungsi memberikan informasi mengenai harga-harga rata-rata terbaru lewat garis. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai moving average, ada kata moving yang bergerak dan average rata-rata, dan akan disimpulkan lewat garis. Nantinya Anda akan lihat kalau misalnya harga rata-rata ini akan dihitung terus gitu ya, atau keep moving ya. Jadi nanti akan disimbolkan lewat garis, akan ditunjukkan melalui garis. Jadi kalau misalnya harga yang terbaru terjadi, perhitungannya juga sudah terjadi. Nah, jadi garisnya ngikut terus gitu, ngikut ke harganya. Makanya dinamakan dengan moving average atau harga rata-rata yang bergerak gitu ya. Nah, harga rata-rata ini dapat diatur dari harga rata-rata closing tertinggi atau terendah sesuai dengan style trading Anda. Nah, dalam webinar ini nanti saya akan bahas salah 3 moving average yang cukup terkenal, cukup banyak digunakan, yaitu simple moving average SMA, exponential moving average EMA, dan weighted moving average atau WMA. Sebenarnya banyak lagi moving average yang lainnya ya. Kalau misalnya Anda search di Google ataupun buka Bloomberg, sebenarnya banyak moving average yang lainnya. Tapi menurut saya ketiga moving averages ini udah cukup mumpuni ya. Udah cukup baik ya secara probability-nya. Jadi nggak usah terlalu banyak moving average yang kita akan bahas ya. 3 ini sebenarnya udah cukup gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh moving average yang simple, yang SMA, yang saya katakan tadi SMA. Ini kalau kita gunakan daily chart ya, kita set di SMA 20 close ya. Close ini artinya harga penutupan. Jadi selain harga penutupan, Anda juga bisa set ini harga tertinggi, harga terendah ya, harga pembukaan gitu juga bisa di set gitu ya. Jadi kalau misalnya saya lebih menggunakan harga closing atau harga penutupan ya. Jadi kedepannya nanti ya akan banyak contoh seperti ini, semuanya diandaikan itu adalah harga penutupan ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat garis biru ini adalah SMA 20 ya. Simple moving average 20-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat garis ini, jadi begitu harga ditutup di sini nih, harga ditutup ya pada hari ini, katakanlah ini ditutup, maka garis ini menggambarkan rata-rata dari 20 hari terakhir ya. Jadi begitu ada candle yang terbuka lagi ya garisnya ngikut. Inilah yang dinamakan moving average. Jadi harga rata-rata yang ngikut gitu, atau keep moving ya. Jadi kalau misalnya harganya lagi di bawah garis biru, itu bisa kita artikan harga di bawah rata-rata harian di 20 hari terakhir. Kalau misalnya dia di atas garis biru, bisa kita katakan harga itu di atas rata-rata hariannya di 20 hari terakhir. Nah, ini adalah bagaimana cara kita membaca moving average ya. Simple moving average untuk contoh yang ini. Oke. Jadi harga candlenya ditutup, lalu harga rata-ratanya akan terhitung secara otomatis. Jadi akan ngikut terus. Oke, ini adalah contoh moving average. Jadi kalau di MetaTrader 4 di MT4 itu memang udah ada indikatornya sendiri. Jadi kita bisa set, kita bisa masukin ke dalam chartnya ya. Jadi kalau misalnya di MetaTrader itu ada insert ya, jadi kita bisa insert indikator, lalu kita pilih moving average. Jadi tadi kita bisa pilih yang mana tadi. Kalau misalnya kita ambil contoh yang SMA 20 ya, simple moving average ya. Berarti periodnya kita set di 20. Oke. Metodenya mau yang mana? Mau yang simple gitu ya. Jadi simple moving average berarti kita pilih yang simple. Lalu periodnya 20, lalu kita ambil harganya mau yang mana. Kalau saya ambilnya yang closing atau harga penutupan. Lalu nanti garisnya udah ada sendiri ya. Udah otomatis muncul di chart. Nah, ini adalah fungsi dari moving averages ya. Yang pertama pastinya itu memberikan informasi mengenai harga rata-rata. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai fungsinya untuk trading forex ya, harga rata-rata ini tuh dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren ya. Rule of thumb-nya itu kalau misalnya harga di atas moving average itu dapat dinyatakan sebagai momen bullish. Kalau dia di bawah, itu namanya momen bearish ya, turun. Lalu moving average ini dapat menjadi sinyal pembalikan tren atau trend reversal dari yang awalnya bullish menjadi bearish, begitu juga sebaliknya. Dan juga dapat menjadi tempat support dan resistance ya. Jadi bisa menjadi titik support dan resistance ya. Jadi ada 3, yang pertama untuk tren, identifikasi tren, lalu ada pembalikan tren atau trend reversal, lalu untuk support dan resistance ya. Nah, kenapa harga rata-rata ya? Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai Dow teori ya, salah satu teori yang banyak digunakan ya, atau bisa dikatakan sebagai acuan untuk technical analysis, Dow teori menyatakan kalau harga itu selalu memiliki pola. Nah, harga rata-rata ini dengan penggunaan moving average ini dapat memberikan pola tersebut gitu ya. Lalu harga rata-rata ini dapat dikatakan mewakili psikologi daripada trader dalam melakukan aksi beli dan jual karena kalkulasinya berasal dari harga pasar ya. Jadi ini bisa dikatakan Dow teori yang lainnya, yaitu market discounts everything, yang artinya apa yang kita lihat di chart itu sudah merangkumkan apa yang terjadi di market, apa yang terjadi di pasar. Mau itu laporan ekonomi, mau itu yang namanya corporate action, mau itu yang namanya breaking news, sentimen, itu semuanya udah ada di dalam chart ya. Itu adalah acuan dari technical analysis. Nah, moving average ini atau harga rata-rata ini itu kan kalkulasinya berasal dari harga pasar. Nah, itu juga bisa dikatakan harga rata-rata ini sudah merangkumkan psikologi dari para trader dalam melakukan aksi beli dan jualnya itu ya. Nah, dua poin paling penting kenapa harga rata-rata itu adalah kalau misalnya kita lihat harga rata-ratanya itu berubah kebiasaannya, itu dapat memberikan petunjuk dan dalam perubahan di momentum pasar gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam 20 hari terakhir harganya masih di bawah garis gitu, nah tiba-tiba dia break ke atas, di atas garis SMA 20-nya, nah itu berarti ada yang namanya perubahan kebiasaan ya.
Jadi kalau kita bicarakan mengenai Dow teori tadi, pola dan psikologi tadi itu market discounts everything. Nah, itu kita bisa katakan ini ada perubahan momentum ya. Ada kemungkinan yang bearish jadi bullish atau sebaliknya, gitu ya. Dan yang paling penting, harga rata-rata ini bisa kita jadikan acuan ya, kalau misalnya dia itu dituruti oleh harga gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai statistik gitu ya, dan kita kita coba kalkulasi harga rata-rata, dan harga rata-rata ini selalu dituruti, maka harga rata-rata tersebut bisa kita pakai acuannya, kita pakai acuan untuk menentukan analisa kita mengenai harga yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau misalnya Anda ingin menggunakan moving average, saya bisa katakan salah satu trading mindset yang harus kita miliki adalah harga itu harus menuruti moving average ya. Jadi kalau misalnya harga menuruti moving average, garis moving average tersebut bisa kita jadikan acuan untuk menganalisa harga di masa depan yang nantinya bisa kita pakai untuk menentukan kita jual atau beli ya. Jadi ini adalah logik ya, sedikit logik kenapa moving average ini bisa dikatakan sebagai salah satu indikator yang cukup powerful dalam trading forex ya. Oke. Tadi saya sudah katakan di depan ada macam-macam moving average yang bisa kita pelajari, tapi di sini di webinar ini saya akan bahas 3 moving average saja ya. Jadi simple moving average, exponential moving average, dan weighted moving average, yang pada dasarnya semuanya harga rata-rata, hanya perhitungannya saja yang berbeda. Cara menghitungnya itu berbeda gitu ya. Jadi yang pertama itu ada simple moving average atau SMA. Nah, SMA ini adalah moving averages yang rumusnya paling simple gitu. Jadi memang kalau Anda biasa untuk menghitung rata-rata, ya memang inilah cara menghitung rata-rata yang biasa kita lakukan gitu ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah, kalau untuk ini simple moving average ini jumlah harga harian dibagi dengan total hari gitu ya. Jadi contohnya kalau harga hari pertama itu 25, harga hari kedua 30, 40, 50, 60, di 5 hari ini kita jumlahkan lalu kita bagi 5. Ini adalah cara menghitung moving average. Jadi simple. Bagaimana cara kita menghitung rata-rata biasanya di sehari-harinya kita ya. Ya walaupun simple, namun moving averages ini adalah yang paling banyak digunakan ya. Jadi para trader itu paling banyak menggunakan kalau moving average itu ya SMA, simple moving average gitu ya. Nah, ini cara perhitungannya kalau misalnya kita lihat di chart ya. Jadi kita ambil harga di 5 hari terakhir ya, kita jumlahkan lalu kita bagi 5, dapat hasilnya. Nah, hasilnya itulah yang digariskan di garis moving average ini ya. Jadi di garis pink ini. Jadi bisa kita katakan dalam 5 hari terakhir, penutupan hari ini di 3.900, bisa kita katakan harga masih di bawah harga rata-rata 5 hari terakhir ya. Oke, next, exponential moving average atau EMA. Kalau misalnya simple moving average yang tadi itu perhitungan cukup simple ya. Jadi ngambil semua harga terus mau berapa hari itu tinggal dibagi aja. Kalau EMA ini mempunyai formula yang perhitungan rata-ratanya itu lebih menitik beratkan pada harga yang terbaru gitu. Makanya pergerakan garis EMA ini lebih sensitif terhadap harga sehingga pergerakannya lebih agresif ya. Jadi kalau misalnya simple moving average yang perhitungannya mengambil semua harga yang terjadi di market, kalau misalnya exponential moving average ini karena dia menitik beratkan pada harga yang terbaru, terdapat unsur baru yaitu multiplier namanya ya. Nah, multiplier ini itu akan memberikan berat kepada harga rata-rata yang terbaru gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan EMA, itu kalau harga rata-rata yang terjadi di kemudian hari atau yang
terbaru atau yang latest, dia memberikan berat yang lebih besar dibandingkan harga yang terjadi sebelumnya ya. Jadi fungsinya apa? Itu menitik beratkan pada harga yang terbaru. Jadi kalau misalnya kita ambil simple moving average ya, ada mungkin harga-harga yang terjadi di belakang itu yang tidak relevan lagi atau misalnya kuno gitu ya, yang tidak terlalu relevan pada situasi market yang sekarang. Nah, dengan perhitungan EMA ini ya, dengan tambahan multiplier ini, dia memberikan berat yang berbeda pada setiap harganya. Yang mana harga yang lebih baru itu dia lebih titik beratkan ya, lebih dia berikan berat itu, sehingga mempunyai asumsi lebih relevan untuk digunakan sebagai acuan kita di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya ya, kita hanya perlu itu harga penutupan dan EMA hari sebelumnya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini EMA 5, jadi multipliernya itu, rumusnya itu adalah 2 per N tambah 1, yang mana N ini adalah period ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini EMA 5 ya, berarti ada N-nya itu jadi 5 ya, jadi 5. Dan selalu menggunakan EMA hari sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya dihitung terus ya, jadi kalau harga penutupan dia pakai lagi EMA hari sebelumnya, kalau misalnya harga penutupan lagi dia akan pakai EMA hari sebelumnya. Nah, itu adalah fungsinya untuk menitik beratkan ke harga yang baru. Jadi semakin harganya keluar lagi yang baru, maka dia akan hitung ulang lagi berdasarkan dari EMA yang sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya walaupun perhitungannya rumit, tapi kalau misalnya kita gunakan MT4, nanti udah ada perhitungannya semua di situ. Jadi tinggal set aja tadi mau period berapa, mau dipilih aja yang eksponensial ya. Lalu tinggal pilih mau penutupan, harga penutupan, nanti harganya udah keluar ya. Basicnya adalah untuk EMA ini ya, logiknya atau basicnya, harga yang digunakan dalam perhitungan rata-ratanya itu akan menitik beratkan ke harga yang terbaru gitu. Yang ketiga ada weighted moving average, WMA. Sama dengan EMA, WMA juga mempunyai perhitungan rata-rata yang lebih menitik beratkan pada harga yang terbaru. Pergerakan garis WMA juga lebih sensitif terhadap harga sehingga pergerakannya lebih agresif. Jadi pada dasarnya sama dengan EMA, WMA juga menitik beratkan ke perhitungan rata-rata yang terbaru, hanya saja kalkulasinya berbeda ya. Tapi kalau misalnya di MT4 nanti Anda juga bisa tinggal pilih weighted moving average dan periodenya mau berapa. Katakan mau WMA 5, 10, 20, Anda bisa pilih. Oke. Nah, untuk perhitungannya kita lihat di sini weighted moving average ya. Ini harga rata-rata bukan harga rata-rata, ini harga yang terjadi di market di 5 hari terakhir. Lalu kita masukkan ke dalam formulanya ya, ke dalam rumusnya. Kalau kita lihat di sini harga yang terjadi terakhir ya dan mundur ke belakang itu pasti akan diberikan berat yang berbeda gitu. Kalau misalnya 3.900 dikali 5, dikali 4 dan mundur terus sampai pada hari yang terakhir itu weight-nya atau beratnya itu cuma 1. Nah, ini adalah perhitungannya kenapa harga yang terjadi terakhir itu lebih besar perkaliannya, karena memang diberikan berat yang berbeda ya. Karena dianggap harga yang terjadi terakhir, yang terbaru itu lebih relevan dibandingkan yang terjadi di belakang. Itu adalah logiknya dari WMA ini. Oke. Jadi simple moving average, EMA, WMA ini basically adalah harga rata-rata, perhitungannya aja yang berbeda. Jadi tinggal Anda pilih style mana yang cocok sama Anda nantinya ya. Oke, ini kalau misalnya kita lihat di saham BBRI, kalau kita set semuanya di periode 5 harian ya, SMA, EMA dan WMA, ini garisnya seperti ini nih. Ya. Jadi dekat-dekat karena mungkin kita set di 5 harian ya. Jadi tidak terlalu kelihatan bedanya ya, kelihatannya sama gitu ya karena terlalu dekat. Namun kalau kita set di periode yang lebih jauh, katakanlah di 100 hari ya, di 100 sudah mulai kelihatan ya perbedaannya. Ya, nanti kita akan bicarakan mengenai bagaimana cara
menggunakan moving average ini sedikit ya. Jadi terlihat perbedaannya bagaimana perhitungan simple moving average, weighted moving average, dan exponential moving average. Kalau dalam garis itu bisa mempunyai kemungkinan stretch atau ada gapnya, begitu ya. Makanya nanti Anda harus memilih ya, apakah menggunakan semuanya sekaligus atau pilih salah satunya untuk style trading Anda. Oke, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing moving average ya. Tadi kita udah bicara mengenai bagaimana cara menghitungnya ya. Jadi kalau menurut saya kelebihan dari SMA ini adalah dia itu tidak memiliki unsur tambahan. Jadi dalam perhitungannya dia memang mengambil harga yang terjadi di market gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur tambahan seperti EMA dan WMA gitu ya. Namun ia juga memiliki kekurangan karena dia tidak menitik beratkan ke harga yang terbaru gitu. Jadi masih ada kemungkinan terdapat harga yang tidak relevan gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, katakanlah Anda gunakan SMA 200 gitu ya. SMA 200 lalu katakanlah Anda trading pound, lalu di 50 hari pertama itu ada sentimen Brexit katakanlah. Ya. Tapi untuk hari ini ya, ketika Anda menggunakan SMA 200 untuk hari ini ya, Brexit itu bukan lagi sentimen gitu. Sentimennya udah yang lain lagi, mungkin ya perang dagang gitu. Namun harga yang terjadi pada saat sentimen Brexit itu tetap dihitung sebagai harga SMA 200 itu gitu. Nah, itu bisa jadi SMA 200 itu mengambil harga-harga yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan untuk masa yang sekarang. Nah, itu adalah kekurangan dari simple moving average menurut saya ya. Lalu kalau kita bicara dengan EMA dan WMA, ya kelebihannya ya tidak ada kemungkinan seperti SMA 200 tadi gitu. Karena kenapa? Karena dia memang menitik beratkan ke harga yang terbaru gitu ya. Jadi harga-harga yang tidak relevan ya dikurangin gitu sama dia. Dan juga lebih responsif terhadap perubahan tren ya. Karena memang harga yang terbaru dia kasih beratnya lebih besar gitu ya. Namun ya kekurangannya juga pada formulanya atau rumusnya gitu. Karena apa? Karena ada unsur tambahan. Kalau di EMA tadi ada multipliernya, kalau di WMA ya ada beratnya yang ditambahkan gitu. Nah, itu kan bukan angka yang terdapat dari market ya. Kalau misalnya SMA memang harganya itu memang berasal dari market gitu. Dan dihitung harga rata-rata hariannya. Namun kalau EMA ini ya unsur tambahannya itu yang menurut saya ada kemungkinan bisa menjadi false alarm ya. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing moving average. Kita masuk ke timing ya, atau periode yang kita pilih dalam penggunaan moving averages. Jadi kalau misalnya kita tadi bicara mengenai MA10, MA200, MA100 gitu, yang mana nih yang kita harus pilih ya? Kalau misalnya kita bicara mengenai MA yang paling populer itu bisa dikatakan dia mulai dari MA10, MA20, MA50, MA100 atau MA200 gitu. Ya, walaupun ada para trader yang short term trader itu yang menggunakan MA5 ya, EMA5 gitu ya untuk membuat keputusan cepatnya gitu. Nah, jadi masing-masing periode ini tuh diambil angkanya dari jumlah hari aktif rata-rata market ya. Jadi kalau misalnya MA10 katakanlah satu minggu itu aktif hari trading itu adalah 5 hari ya, berarti MA10 ini adalah harga rata-rata 2 mingguan gitu ya. 5 hari plus 5 hari. Lalu tidak ada acuan untuk periode MA. Pemilihan periode MA dapat disesuaikan dengan tipe trading Anda gitu. Dengan tipe trader masing-masing. Yang seperti saya katakan tadi ya, para trader short term trader yang membuat keputusan cepat ya mereka menggunakan moving average-nya ya 5 gitu, MA5 gitu. Bukan MA5 harian malah kadang-kadang ya. Jadi MA5 pada time frame 15 menit gitu katakanlah, atau 30 menit gitu. Karena mereka mau buat keputusan cepat. Tapi yang paling penting ya dalam moving average ini, trading mindset-nya adalah harus selalu ada historical yang kuat pada chart, bahwa MA banyak diikuti oleh harga ya. Jadi kalau Anda lihat harga selalu
tanam tanda kutip pada pergerakan MA itu menandakan bahwa MA tersebut merupakan garis yang penting gitu ya. Namun demikian memang ada anggapan di market bahwa MA50, MA100 dan MA200 merupakan momentum MA yang dapat digunakan sebagai support resistance yang kuat. Ya, nanti kita akan bicarakan ke depannya mengenai MA50 ya, mengenai MA100 dan MA200 ini. Oke. Kita mulai dulu dengan MA50 ya. Saya gabungkan semuanya di sini, SMA, WMA, EMA 50 semuanya dalam satu garis. Kita andaikan sekarang kita lagi posisinya di ujung nih ya. Jadi kita buka laptop, kita buka MT4. Nah, sekarang kita di sini kita set SMA, WMA, EMA sekaligus di GBP USD chart 1 jam ya. Jadi biru ini melambangkan SMA, hitam melambangkan WMA, pink mengamalkan EMA. Oke. Nah, kalau kita bicarakan di time frame 1 jam ya berarti kalau misalnya kita set di MA50 ya berarti ini 50 jam terakhir. Oke. Nah, jadi posisi kita di sini kita udah set semua moving average dan kita lihat ke belakang untuk melihat historicalnya. Apa sih yang dituruti oleh harga sekarang ya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, harga itu apabila dia break semua MA, dia akan mulai uptrend. Kalau dia naik, dia break ke atas ya, dia akan mulai uptrend. Lalu kalau dia break ke bawah, dia mulai downtrendnya. Lalu kalau dia break lagi, MA-nya, dia mulai naik lagi ke atas. Dia break ke atas, dia akan mulai naik ke atas. Nah, di sini kita mempunyai kesimpulan bahwa di chart 1 jam GBP USD ini, MA50 itu mempunyai kemungkinan efektif dalam swing trading. Jadi begitu break atas, kita beli. Begitu break bawah, kita jual. Itu break lagi atas kita beli ya. Jadi dengan kesimpulan ini, kalau misalnya ini kan lagi deket-deket nih ya ceritanya ya, lagi deket-deket nih. Kalau misalnya dia lagi nanti break lagi ke atas, dia turun dulu terus dia break lagi ke atas, ya berarti kita beli gitu. Tapi kalau ini dia break semuanya ke bawah ya, break si semua moving average-nya ini, ya berarti kita jual gitu. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan moving average. Jadi kita lihat historicalnya, lalu kita pakai itu sebagai acuan dalam keputusan trading kita di masa yang akan datang. Oke. Nah, kita masuk ke 100, MA 100. Jadi saya set SMA, EMA, WMA 100. Tadi kita bicara mengenai forex. Nah, sekarang kita bicara mengenai saham ya, biar dekat kita bicara mengenai saham Indonesia, saham BBRI gitu, daily chart. Harganya nih posisi di sini nih ya. Begitu kita lihat, kita lagi mau nyari nih, kita mau beli saham apa, terus kita lihat ada BBRI. Sekarang harganya di 3870 ya, kita lihat. Oke. Nah, di sini kita lihat historicalnya bagaimana. Nah, ternyata harganya itu ketika menyentuh SMA 100 itu dia naik ya. Begitu dia turun, dia break SMA-nya, dia turun lagi ke bawah. Nah, jadi kita bisa pakai kesimpulan di sini kalau misalnya SMA merupakan batas tren gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mulai dekat dengan SMA 100 ya kita bisa coba beli gitu ya. Lalu kalau misalnya kita udah beli lalu dia break lagi ke bawah, ya berarti udah saatnya kita jual gitu ya. Di sini saya katakan dua peluang trading ya. Ada kemungkinan bahwa kalau misalnya dia menyentuh ada kemungkinan bahwa kalau dia menyentuh SMA 100 dia itu akan memantul gitu. Dan mungkin juga ada kemungkinan dia itu akan benar-benar naik apabila dia breakout semua moving average ya. Jadi bisa, kalau misalnya Anda adalah trader yang katakanlah agresif, ya mungkin boleh coba di SMA 100. Tapi kalau misalnya Anda lebih konservatif atau lebih cautious dalam trading Anda, ya berarti Anda tunggu break semuanya. Oke? Itu adalah dua peluang trading. Nah, lalu saya juga punya kesimpulan sih, namun WMA merespon harga lebih cepat dalam breakout. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya kita trading di sini dan kita gunakan WMA 100 ya sebagai point exit kita, itu juga valid. Kenapa? Karena dialah yang pertama menemukan saham ini itu
di ambang kejatuhannya ya. Berat nih bahasanya, di ambang kejatuhan, maksudnya di ambang kejatuhan harganya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita start dari SMA 100 gitu, katakan di harga di 3.000 ya, kalau misalnya kita exit dengan menggunakan WMA 100, itu kita bisa profit lebih banyak. Walaupun kalau misalnya kita hanya menggunakan SMA 100 aja, SMA 100 juga nggak terlalu jauh sebenarnya dari WMA 100 ya. Ya, poin pentingnya di sini yang saya ingin bicarakan adalah selalu lihat historical daripada masing-masing moving average ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya harganya di sini kita beli nggak sekarang? Ya belum dulu gitu. Kenapa belum ya? Karena acuannya kita ya SMA 100 gitu. At least saya SMA 100. Kalau belum ya berarti ya, kalau belum break ke atas ya berarti ya kita santai dulu, minum kopi kan. Minum kopi ya kita besok lihat lagi ya, nggak usah buru-buru lah kalau tradingnya. Poin pentingnya adalah demikian, kalau belum ya sabar aja dulu. Oke, kita masuk ke 200 chart 1 jam. Sekarang kita ngobrolin emas. Oke, nah sama seperti yang tadi, kita lagi ada di ujung nih sekarang. Nah kalau kita lihat dari chart ini, apa ini yang kita lihat di sini? Rupanya ini hitam WMA ya, biru SMA, pink EMA. Oke. Ternyata harga emas itu ketika dia menyentuh WMA 200 dia cenderung memantul. Ya, kalau kita lihat di sini dia memantul ke bawah gitu ya. Begitu dia break lagi ke atas, dia mantul lagi di sini, dia naik lagi gitu ya. Mantul lagi, naik lagi. Nah, belum turun lagi sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalnya kita trading gold ya, keputusan yang kita buat nantinya itu ya berdasarkan dari kesimpulan bahwa WMA dapat menjadi acuan beli atau jual. Kalau misalnya dia mantul daripada WMA-nya, WMA 200-nya ya berarti kita beli. Tapi kalau dia break WMA 200, ya berarti itu saatnya kita jual. Kenapa? Karena berdasarkan historicalnya harga sangat mematuhi WMA 200 ini. Oke. Poinnya adalah yang pertama, moving average ini sangat berguna dalam trading gold, trading saham, trading forex. Oke. Poin selanjutnya adalah Anda bisa gunakan semuanya. Anda bisa gunakan satu moving average aja, tapi balik lagi yang paling penting untuk trading mindsetnya adalah Anda harus lihat historicalnya. Apakah garis-garis yang Anda gunakan ini itu kuat di belakang. Oke. Nah, kenapa strategi bisa berbeda ya? Jadi yang pertama itu setiap aset punya karakternya sendiri, ada sentimennya masing-masing ya. Jadi mungkin pound ada sentimennya pada saat yang sekarang, atau mungkin euro sentimennya sekarang. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana moving average itu dihitung gitu ya. Jadi setiap aset itu punya karakter, sentimennya, ada dinamika marketnya sendiri. Jadi ya nggak sama gitu. Kalau misalnya kita trading gold mungkin sentimennya beda gitu. Kita trading GBP USD mungkin sentimennya lagi beda. Nah, moving average itu mencoba untuk mendapatkan sentimennya itu dari harga rata-rata. Balik lagi tadi, poinnya adalah kita sebagai trader ya, kita melihat dari segi technical analysis. Yang kita harus lihat adalah historicalnya dan kebiasaannya. Kalau memang dia berubah kebiasaannya, berarti kita juga merubah strategi kita gitu ya. Jadi lalu pada momen tertentu seperti di mana terdapat sentimen besar, WMA dan EMA juga dapat dikatakan bisa track harga yang lebih responsif. Kenapa? Karena titik berat daripada harga yang terjadi belakangan ya. Jadi tidak seperti simple moving average yang mengambil semua harga dalam berat yang sama, WMA dan WMA lebih menitik beratkan ke harga yang terbaru. Oke. Baik, kita sudah sampai di ujung webinar. Sedikit kesimpulan dan catatan dari saya. Moving averages merupakan perhitungan harga rata-rata berdasarkan periode tertentu ya. Lalu moving average ini terbagi menjadi beberapa jenis, ada SMA, ada EMA, dan WMA. Dan penggunaannya masing-masing moving average ini tergantung dari preferensi dan gaya trading Anda ya.
Dan mungkin saya tambahkan di sini kesimpulan dan di kesimpulan ini, apabila Anda ingin menggunakan moving average, jangan lupa trading mindset-nya adalah melihat historical daripada masing-masing moving average ini, ya. Itu adalah trading mindset yang penting dari saya. Oke, terakhir risk warning, tetap gunakan stop loss pada saat trading menggunakan moving averages untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar, ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan moving average ini, ya. Market punya dinamikanya sendiri, ya. Market tidak mempunyai kewajiban untuk menuruti Anda. Yang perlu kita lakukan sebagai trader, sebagai technical analyst, ya, kita harus mencoba mencari mood daripada market, ya, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan dana. Oke. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami Admiral Markets Indonesia, ya. Di sana Anda bisa menyaksikan topik-topik webinar yang menarik berkaitan dengan trading forex dan CFD. Ada tutorial juga, ada tips and trick yang berhubungan dengan trading forex dan CFD. Lalu untuk webinar saya, apabila Anda berminat untuk mengikuti webinar saya, follow Facebook kami di facebook.com/admiralsid. Baik Bapak dan Ibu, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam dan happy trading.